Selamat datang di Lembah Wakatu, gerbang Anda menuju kisah-kisah luar biasa tempat sains, alam, dan imajinasi manusia menyatu. Hari ini, kita akan menjelajahi inovasi yang dapat mengubah cara kita menerangi kota-kota kita, memanfaatkan cahaya alami untuk mencerahkan jalanan masa depan. Bayangkan berjalan di jalanan yang tenang di tengah malam. Udaranya sejuk, kota tenang, dan jalan di depan diterangi dengan lembut, bukan oleh lampu listrik yang berdengung, bukan oleh silau keras LED, tetapi oleh cahaya yang hidup dan bernapas. Cahaya itu memiliki warna biru hijau yang lembut, seolah-olah lautan itu sendiri telah menumpahkan bintang-bintangnya ke trotoar. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah Prancis 2025, tempat lampu jalan yang ditenagai bakteri secara diam-diam menulis ulang masa depan penerangan kota. Di era yang ditandai oleh urgensi iklim, kenaikan biaya energi, dan pencarian inovasi berkelanjutan, percobaan Prancis dengan lampu jalan bioluminescent lebih dari sekadar keingintahuan ilmiah. Ini adalah visi tentang bagaimana kota-kota suatu hari nanti dapat memanfaatkan kekuatan alam, tanpa kabel, tanpa bahan bakar fosil, dan tanpa satupun kilowatt jam dari jaringan listrik. Kunci untuk memahami percobaan ini terletak pada salah satu fenomena alam yang paling mempesona, bioluminesensi. Bioluminesensi adalah kemampuan organisme hidup tertentu untuk menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia internal. Ini adalah keajaiban yang membuat ekor kunang-kunang bersinar di malam musim panas, alasan makhluk laut dalam berkilauan dalam kegelapan, dan sumber cahaya surrealis yang terkadang terlihat di ombak tropis. Pada intinya, bioluminesensi adalah kimia dalam gerakan. Dua bahan utama, luciferin, molekul pemancar cahaya, dan luciferase enzim, bergabung dengan oksigen di hadapan adenosin trifosfat, mata uang energi biologis. Reaksi ini melepaskan foton partikel cahaya tanpa menghasilkan panas yang signifikan. Ini dikenal sebagai cahaya dingin, dan ini adalah salah satu konversi energi ke cahaya paling efisien di alam. Sementara lampu pijar membuang 90% energinya sebagai panas, bioluminesensi mengarahkan hampir semuanya ke cahaya tampak. Meskipun banyak hewan dapat bersinar, bakteri yang digunakan dalam percobaan Prancis adalah spesies laut, seperti Alivibrio fischeri dan Photobacterium phosphorium. Mikroorganisme ini secara alami hidup dalam hubungan simbiotik dengan makhluk laut seperti cumi-cumi, memberikan cahaya untuk kamuflase atau komunikasi. Di laboratorium, para ilmuwan di startup Prancis Glowy telah menciptakan lingkungan berkelanjutan, tempat bakteri ini dapat berkembang biak di dalam tabung transparan atau casing lampu jalan yang dirancang khusus. Di dalamnya, larutan kaya nutrisi dan pasokan oksigen yang stabil menjaga bakteri tetap hidup dan bersinar. Ini pada dasarnya adalah bola lampu hidup, yang ditenagai bukan oleh kabel tembaga, tetapi oleh biologi itu sendiri. Misi Glowy sama puitisnya dengan praktisnya, mengubah penerangan kota dengan mengganti infrastruktur listrik dengan cahaya hidup dari alam. Perusahaan ini dimulai dengan instalasi seni skala kecil dan pencahayaan dekoratif untuk acara, akhirnya beralih ke aplikasi fungsional. Pada tahun 2024, proyek percontohan diluncurkan di beberapa bagian Essonne, sebuah departemen di wilayah Île-de-France. Jalan pejalan kaki, taman, dan jalur tepi sungai tertentu dilengkapi dengan perlengkapan bioluminescent. Efeknya mencolok, cahaya surrealis seperti lautan yang mendorong jalan-jalan malam dan menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan penduduk. Pemerintah Prancis dan pemerintah kota setempat tertarik. Ini adalah bentuk lampu jalan yang tidak memerlukan kabel, tidak ada koneksi jaringan, dan tidak ada bahan bakar fosil. Di daerah perkotaan yang bergulat dengan anggaran energi dan komitmen iklim, potensinya jelas. Manfaat lampu jalan bioluminescent jauh melampaui daya tarik visualnya. Tidak seperti penerangan konvensional, yang bergantung pada listrik yang sering dihasilkan dari bahan bakar fosil. Lampu bioluminescent sepenuhnya biologis. Proses ini tidak memancarkan gas rumah kaca. Pemerintah kota menghabiskan jutaan setiap tahun untuk menyalakan lampu jalan. Lampu hidup sepenuhnya melewati jaringan, menawarkan kemungkinan penghematan biaya jangka panjang. Di lokasi terpencil atau pedesaan, di mana pemasangan kabel mahal atau tidak mungkin, penerangan bioluminescent dapat memberikan penerangan tanpa infrastruktur. Warna biru lembut dari cahaya bioluminescent kurang mengganggu satwa liar dan ritme sirkadian manusia dibandingkan dengan LED putih yang keras. Ini menciptakan lingkungan malam yang lebih menenangkan. Selama pemadaman listrik yang disebabkan oleh badai atau kekurangan energi, lampu-lampu ini akan terus bersinar.
tidak terpengaruh oleh kegagalan jaringan. Tidak ada inovasi tanpa hambatan, dan penerangan bioluminescent tidak terkecuali. Saat ini cahaya bakteri jauh lebih redup daripada LED listrik atau lampu natrium. Ini membatasi penggunaannya untuk pengaturan dekoratif atau cahaya rendah seperti jalan setapak, taman, dan kebun. Bakteri membutuhkan larutan nutrisi segar dan oksigenasi setiap beberapa minggu. Tanpa perawatan ini, cahayanya memudar. Suhu ekstrem dingin atau panas dapat mengurangi aktivitas bakteri, memengaruhi keluaran cahaya. Bagi banyak orang, gagasan bakteri hidup di lampu jalan mungkin menimbulkan keraguan, meskipun organisme tersebut tidak berbahaya. Manusia telah terpesona oleh kehidupan yang bersinar selama ribuan tahun. Pelaut Polinesia kuno menggunakan cahaya plankton bioluminescent untuk bernavigasi. Aristoteles sendiri menggambarkan cahaya hidup dari ikan tertentu dalam tulisannya. Selama Perang Dunia II, tentara di Parit mengoleskan jamur bioluminescent pada peta untuk membacanya tanpa menarik tembakan musuh. Ilmu pengetahuan modern mulai mengungkap mekanisme bioluminesensi pada akhir abad ke-19. Isolasi luciferin dan luciferase membuka jalan bagi aplikasi dalam diagnostik medis, rekayasa genetika, dan sekarang penerangan kota. Percobaan bioluminescent Prancis adalah pelopor, tetapi ini adalah bagian dari gelombang inovasi yang lebih luas. Jepang telah menggunakan alga bercahaya dalam instalasi seni dan sedang menjajaki penggunaannya di taman umum. Belanda bereksperimen dengan jalur sepeda yang bersinar dalam gelap, meskipun menggunakan cat fosforesen daripada organisme hidup. Kota-kota di Amerika Serikat seperti San Francisco telah memasukkan seni bioluminescent dalam festival. India berada pada tahap penelitian awal, mempelajari mekarnya plankton alami di Goa dan Kepulauan Andaman. Implikasinya jauh melampaui jalan-jalan kota. Penerangan darurat. Di zona bencana tanpa listrik, unit bioluminescent portable dapat memberikan penerangan penting. Pembangunan pedesaan. Desa-desa tanpa akses jaringan listrik dapat menggunakan lampu bertenaga bakteri. Operasi militer. Penerangan intensitas rendah, non-elektronik dapat berguna dalam situasi taktis. Pariwisata dan seni. Ruang publik dapat menjadi pengalaman yang imersif dan bersinar. Saat ini, biaya produksi dan pemeliharaan lampu jalan bioluminescent lebih tinggi daripada LED. Namun, seiring dengan peningkatan skala bioteknologi dan penurunan harga larutan nutrisi, biaya produksi diperkirakan akan turun. Selain itu, penghapusan tagihan listrik dan infrastruktur kabel dapat mengimbangi investasi awal seiring waktu. Penerangan jalan konvensional berkontribusi pada emisi karbon dan polusi cahaya. Lampu bioluminescent menawarkan keuntungan ganda tanpa emisi dan mengurangi polusi cahaya karena cahayanya yang lebih lembut. Satwa liar, mulai dari burung migran hingga serangga nokturnal mendapat manfaat dari penerangan yang lebih lembut ini. Batasan selanjutnya adalah rekayasa genetika. Dengan memodifikasi DNA bakteri, para ilmuwan dapat meningkatkan kecerahan, mengubah warna, dan memperpanjang masa hidup. Integrasi dengan sistem IoT dapat memungkinkan lampu untuk bangun sebagai respons terhadap gerakan atau meredup selama jam-jam tenang. Garis pantai panjang dan keanekaragaman hayati India menawarkan peluang unik untuk mengembangkan teknologi bioluminescent asli. Universitas pesisir di Kerala, Tamil Nadu, dan Goa sudah mendokumentasikan plankton bercahaya. Mengadaptasi sistem semacam itu untuk penerangan jalan pedesaan dapat mengubah desa-desa yang jauh dari jaringan listrik. Penerangan bioluminescent mewujudkan pelajaran yang lebih dalam. Alih-alih memaksakan teknologi manusia pada alam, ini mengundang kita untuk berkolaborasi dengannya. Ini adalah pergeseran dari ekstraksi ke kemitraan, dari konsumsi sumber daya ke simbiosis biologis. Jika sepenuhnya terrealisasi, penerangan bioluminescent dapat menjadi pemandangan umum di taman kota, tepi laut, jalan pedesaan, dan bahkan arsitektur interior. Kota-kota mungkin mencadangkan penerangan listrik untuk kebutuhan intensitas tinggi sementara membiarkan sebagian besar pemandangan malam diterangi dengan lembut oleh organisme hidup. Hasilnya bisa jadi kota-kota yang tidak hanya bersinar, tetapi juga bernapas. Meskipun konsep umum luciferin dan luciferase mudah dijelaskan, proses biokimia itu sendiri adalah mahakarya rekayasa molekuler. Pada Ali Vibrio fischeri, salah satu bakteri bioluminescent paling umum, cahaya adalah produk dari operon LEAX, sekelompok gen yang mengkode enzim luciferase dan jalur metabolisme untuk menghasilkan luciferin. Ketika bakteri ini mencapai kepadatan populasi yang cukup tinggi, fenomena yang disebut quorum sensing, sinyal kimia memicu operon,
menyalakan mesin penghasil cahaya. Quorum sensing sangat menarik karena berarti bakteri hanya bersinar ketika mereka merasakan bahwa mereka memiliki cukup tetangga. Ini adalah strategi hemat energi yang berevolusi selama jutaan tahun. Dan sekarang manusia memanfaatkannya untuk tujuan kita sendiri. Dalam lingkungan yang terkontrol dari lampu jalan bioluminescent, para ilmuwan dapat melewati ambang quorum alami dengan mengubah aliran nutrisi atau bahkan memodifikasi operon secara genetik agar bersinar terus-menerus. Lampu jalan tradisional pada dasarnya adalah kotak listrik tahan panas dan tahan air. Tetapi lampu bioluminescent lebih mirip sistem pendukung kehidupan mini. Di dalam setiap perlengkapan, casing transparan T memungkinkan cahaya melewati sambil melindungi bakteri dari cuaca. Reservoir nutrisi menyediakan gula, garam, dan mineral mikro yang dibutuhkan bakteri. Sistem oksigenasi menjaga metabolisme bakteri tetap aktif. Pengaturan suhu. Dalam beberapa prototipe, insulasi pasif atau elemen pemanas mikro mencegah dingin memperlambat cahaya. Kartrid isi ulang modular. Ketika larutan nutrisi habis, tim pemeliharaan mengganti dengan kartrid baru, seperti mengganti tinta printer. Insinyur Glowy sedang bereksperimen dengan casing yang dapat terurai secara hayati, yang berarti bahwa pada akhir masa pakai lampu, bahan-bahan tersebut dapat aman dikomposkan tanpa limbah. Kecerahan diukur dalam lux untuk penerangan permukaan atau lumen untuk total keluaran cahaya. Lampu jalan biasa mungkin mengeluarkan 5.000 to 15.000 lumen. Lampu bakteri saat ini mengeluarkan jauh lebih sedikit, seringkali dalam kisaran 20 to 60 lumen. Cukup untuk melihat tanah dan bernavigasi, tetapi tidak cukup untuk menggantikan semua penerangan kota. Namun, kecerahan bukanlah satu-satunya metrik. Untuk jalan setapak taman, distrik seni, dan situs ekowisata, cahaya yang lebih lembut dan atmosfer lebih diinginkan. Faktanya, kecerahan berlebihan adalah salah satu penyebab utama polusi cahaya yang mengganggu perilaku hewan dan siklus tidur manusia. Bioteknologi masa depan dapat mendorong batasan ini. Ilmuwan pada tahun 2023 berhasil mengedit coli untuk membawa jalur luciferase sintetik dari kunang-kunang. Menghasilkan 10 kali lebih banyak cahaya daripada bakteri yang tidak dimodifikasi. Diterapkan pada bakteri laut, ini dapat membawa lampu jalan bioluminescent jauh lebih dekat ke kecerahan LED. Kepemimpinan Prancis di bidang ini patut dicatat, tetapi proyek serupa telah muncul di seluruh dunia. Filipina, peneliti telah menjajaki penggunaan alga bercahaya di pelampung terapung untuk navigasi maritim malam hari di desa-desa nelayan. Brasil, seniman kota di São Paulo mengintegrasikan alga hidup ke dalam karya seni publik, menggunakan cahayanya sebagai protes terhadap ketergantungan pada bahan bakar fosil. Swedia, kota Malmö menguji dinding lumut bioluminescent untuk penerangan kota ambien yang dikombinasikan dengan pemurnian udara. Variasi ini menunjukkan bahwa penerangan bioluminescent bukanlah satu teknologi yang kaku. Ini adalah keluarga solusi yang dapat disesuaikan dengan iklim, budaya, dan kebutuhan komunitas. Lampu jalan bioluminescent selaras langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, SDG energi terjangkau dan bersih, dengan mengganti penerangan listrik dengan alternatif biologis. SDG 11, kota dan komunitas berkelanjutan, dengan mengurangi jejak karbon perkotaan. SDG 11, aksi iklim, dengan berkontribusi pada target pengurangan emisi. Prancis, sebagai bagian dari Uni Eropa, telah berjanji untuk memangkas emisi karbon sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Penerangan menyumbang 19% dari konsumsi listrik global. Bahkan mengganti 10% penerangan publik dengan alternatif bioluminescent dapat membuat dampak yang terukur pada tujuan-tujuan ini. Cahaya bukan hanya utilitas, itu membentuk budaya manusia. Kota-kota seperti Paris, La Ville Lumière, kota cahaya, telah menentukan identitas mereka melalui pemandangan malamnya. Pengenalan penerangan bioluminescent dapat menciptakan ciri khas budaya baru, distrik cahaya di Paris, taman bercahaya di Marseille, atau kanal yang diterangi di Strasbourg. Seniman sudah memimpikan cara menggunakan cahaya hidup yang halus dalam festival, ruang pertunjukan, dan instalasi seni publik. Penerangan semacam itu dapat membuat kota-kota tidak hanya lebih hijau tetapi juga lebih ajaib. Mari kita bahas tantangan praktis secara lebih rinci. Rantai pasokan nutrisi, sistem saat ini membutuhkan larutan nutrisi yang harus diisi ulang setiap 2-3 minggu. Peneliti sedang menjajaki loop nutrisi semi tertutup, di mana limbah dari satu batch memberi makan batch berikutnya.
Variasi musiman. Di iklim yang lebih dingin, bakteri melambat. Solusinya termasuk casing lampu berinsulasi, penyimpanan nutrisi bawah tanah, atau memilih spesies yang tahan dingin dari ekosistem laut Arktik. Kekhawatiran kebersihan publik. Meskipun bakteri yang digunakan tidak patogen, kampanye pendidikan publik diperlukan untuk memastikan penerimaan. Kemungkinan paling menarik muncul ketika bioluminesensi bertemu nanoteknologi dan rekayasa genetika. Kontrol warna. Dengan mengubah struktur luciferin, para ilmuwan dapat menggeser cahaya dari biru hijau ke warna lain, berpotensi memungkinkan umaition 19 artikel. Lampu pengatur diri. Sirkuit genetik dapat membuat bakteri bersinar lebih terang saat gelap dan meredup saat siang hari, meniru kunang-kunang. Sistem hibrida. Menggabungkan bakteri bioluminescent dengan bahan fosforesen dapat menyimpan dan memancarkan kembali cahaya untuk kecerahan yang diperpanjang. Di masa depan yang jauh, kota-kota dapat menerapkan jaringan Bio-IoT, di mana lampu hidup berkomunikasi secara nirkabel dengan jaringan pintar, sensor cuaca, dan bahkan sistem manajemen lalu lintas. India menghadapi tantangan ganda urbanisasi cepat dan elektrifikasi pedesaan. Alih-alih mengikuti jalur infrastruktur berat barat, ia bisa melompat ke sistem penerangan biologis yang terdistribusi. Negara bagian pesisir seperti Kerala dan Goa sudah memiliki mekarnya plankton alami. Dengan dukungan pemerintah, universitas dapat mengembangkan proyek penerangan skala komunitas untuk desa nelayan, situs warisan, dan zona ekowisata. Bayangkan Ghats Varanasi bersinar dengan cahaya hidup yang lembut selama arti malam, persimpangan tradisi, pariwisata, dan keberlanjutan. Proyeksi ekonomi. Jika hanya 5% dari 35 juta lampu jalan India adalah bioluminescent, penghematan listrik dapat melebihi 1.000 crore setiap tahun, di samping pengurangan karbon yang besar. Kisah lampu jalan bioluminescent juga merupakan kisah hubungan manusia yang berkembang dengan alam. Era industri mengajarkan kita untuk mendominasi kekuatan alam, untuk membakar batu bara, membelah atom, dan mengendalikan elektron. Era bioteknologi mungkin mengajarkan kita sesuatu yang berbeda, untuk bermitra dengan proses kehidupan alih-alih menggantinya. Dalam beberapa hal, lampu bioluminescent adalah pembalikan pola pikir revolusi industri. Alih-alih menaklukkan alam untuk menerangi malam, kita mengundang alam untuk meneranginya bagi kita. Ini tahun 2050. Jalanan Lyon hidup dengan cahaya biru lembut dari lampu bakteri yang melapisi tepi sungai. Anak-anak menunjuk lampu berwarna berbeda, masing-masing dengan organisme yang disetel secara genetik. Taman kota menggunakan lumut bioluminescent sebagai penutup tanah, membimbing pelari tanpa satupun watt dari jaringan listrik. Jalan raya mencadangkan lampu sorot listrik untuk jam sibuk, tetapi beralih ke cahaya BioLight pada malam hari, mengurangi penggunaan energi sebesar 60%. Udara lebih bersih, bintang-bintang terlihat lagi, dan kota-kota telah menemukan cara untuk menjadi modern dan ekologis. Pengamatan kuno, sebelum abad ke-1 jauh sebelum sains menjelaskannya, manusia menemukan organisme bercahaya. Nelayan di Mediterania memperhatikan bahwa beberapa ikan bersinar samar setelah ditangkap. Naturalis Romawi seperti Pliny the Elder mencatat bahwa kayu busuk dan ikan tertentu memisiam tia malam hari. Mereka percaya itu adalah sifat mistis, bukan biologis. Abad ke-11, keingintahuan ilmiah pertama. Pada tahun 1568, naturalis Inggris Robert Boyle menyelidiki mengapa ikan busuk dan jamur tertentu bersinar. Cahaya itu membutuhkan udara segar oksigen. Cahaya itu tidak berbasis panas seperti api. Ini adalah bukti ilmiah pertama bahwa bioluminesensi adalah cahaya dingin, sebuah perbedaan yang kemudian akan menjadi sangat penting untuk daya tarik berkelanjutannya. Abad ke-19, kimia bertemu biologi pada akhir tahun 1900-an. Para ilmuwan seperti Raphael Dubois mulai mengekstraksi dan menamai senyawa-senyawa kunci, luciferin, molekul yang memancarkan cahaya, dan luciferase, enzim yang mengaktifkan luciferin. Dubois membuktikan bahwa ini adalah reaksi kimia yang dapat terjadi di luar organisme hidup jika komponen yang tepat dicampur. Abad ke-20, dari keingintahuan menjadi alat. Pada tahun 1950-an, ilmuwan Jepang Osamu Shimomura mengisolasi protein fluoresen hijau, JFP, dari ubur-ubur Equorea victoria. Ini bukan persis bioluminesensi, tetapi ini menandai awal protein fluoresen dan bercahaya menjadi alat dalam penelitian medis dan genetik. Pada tahun 1990-an, para ilmuwan dapat mentransplantasikan gen bercahaya ke dalam bakteri dan tumbuhan, membuka pintu untuk penerangan yang direkayasa.
Abad ke-20, munculnya startup biopenerangan tahun 2010-an melihat upaya komersial pertama untuk memanfaatkan bioluminesensi untuk penerangan praktis. Glowy di Prancis menjadi yang paling terlihat, memadukan biologi kelautan, desain perkotaan, dan keberlanjutan. Laboratorium Glowy di wilayah Paris lebih mirip showroom akuarium daripada ruang kerja teknologi biasa. Silinder transparan besar menampung air kaya nutrisi yang berputar dengan bakteri mikroskopis. Cahaya yang mereka pancarkan lembut dan biru, tidak berbeda dengan cahaya bulan di lautan. Alur kerja, kultur, strain Ali Vibrio fischeri ditumbuhkan di bawah suhu dan pH yang terkontrol. Enkapsulasi, bakteri ditempatkan ke dalam tabung biopolimer transparan atau panel datar. Infusi nutrisi, kapsul lepas lambat memberi makan bakteri selama berminggu-minggu. Instalasi, lampu ditempatkan dalam casing dekoratif dan pelindung untuk pengujian perkotaan. Pemeliharaan, tim mengganti kartrid nutrisi setiap 2-4 minggu tergantung iklim. Glowy menekankan desain sebagai ekologi, artinya lampu mereka dibangun tidak hanya untuk fungsi, tetapi untuk harmoni dengan lingkungan perkotaan di sekitarnya. Penerangan adalah pengeluaran kota yang tersembunyi tetapi besar. Mari kita hitung beberapa angka. Biaya rata-rata operasi lampu jalan LED, sekitar 120-100 $100 per lampu per tahun dalam biaya listrik, bervariasi per negara. Biaya pemeliharaan prototipe Glowy diperkirakan 50-70 per lampu per tahun, larutan nutrisi, tenaga kerja staf. Tanpa biaya listrik. Skenario skala, sebuah kota kecil Prancis dengan 10.000 lampu jalan dapat menghemat sekitar $1.000 setiap tahun dalam listrik jika sepenuhnya diganti dengan lampu BioLite, dengan asumsi cakupan yang serupa. Pendapatan kredit karbon tambahan jika terhubung dengan perdagangan emisi Uni Eropa. Potensi penciptaan lapangan kerja, infrastruktur bioluminescent membutuhkan teknisi laboratorium, tim pemeliharaan, dan produksi lokal larutan nutrisi. Untuk setiap 1.000 lampu yang dipasang, perkiraan menunjukkan 15 pekerjaan penuh waktu. Kesenjangan kecerahan. Prototipe saat ini 100-500 kali lebih redup daripada LED berdaya tinggi. Masa simpan tanpa pengisian nutrisi, sebagian besar bakteri berhenti bersinar dalam 4-72 jam. Persetujuan regulasi, setiap penyebaran harus melewati pemeriksaan keamanan lingkungan, bahkan untuk spesies non-patogen. Meskipun demikian, kurva teknologi dalam bioteknologi sangat curam. Peningkatan genetik dapat mengurangi kesenjangan kecerahan hingga setengahnya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Penerangan bioluminescent akan terlihat berbeda tergantung di mana ia diterapkan, daerah tropis dan pesisir. Ideal untuk penerangan berbasis alga karena banyak spesies tumbuh subur di lingkungan hangat dan asin. Dapat mendukung pariwisata, pantai bercahaya, jalan setapak, dan resor. Kota beriklim dingin, membutuhkan strain tahan dingin atau casing lampu berinsulasi. Dapat dikombinasikan dengan permukaan pemantul salju untuk cahaya yang lebih baik. Daerah kering dan gurun, kelangkaan air membuat penerangan bakteri lebih sulit, tetapi sistem berbasis gel yang dienkapsulasi dapat mengurangi kebutuhan cairan. Penggunaan ruang angkasa dan luar jaringan. NASA telah mempelajari organisme bioluminescent sebagai sumber cahaya berenergi rendah potensial untuk misi ruang angkasa jangka panjang. Dapat digunakan di dalam rumah kaca bulan atau Mars di mana listrik langka. Tahun 13, proyek percontohan di Goa, Kochi, dan Kepulauan Andaman untuk jalur wisata. Bermitra dengan EIT untuk peningkatan strain genetik. Tahun 6, ekspansi ke zona sensitif ekologi, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional. Lokakarya komunitas untuk produksi larutan nutrisi pedesaan. Tahun 7-10, integrasi skala besar di kota-kota warisan seperti Jaipur atau Varanasi, menggantikan zona LED dekoratif tertentu. Proyeksi ekonomi. Jika hanya 5% dari 35 juta lampu jalan India adalah bioluminescent, penghematan listrik dapat melebihi 1.000 crore setiap tahun, di samping pengurangan karbon yang besar. Lampu jalan bioluminescent lebih dari sekadar inovasi energi. Mereka adalah pengingat bahwa masa depan tidak harus dibangun di atas ekstraksi dan pembakaran. Lautan yang sama yang telah bersinar selama jutaan tahun sekarang dapat membimbing kita pulang di malam hari. Ketika Anda berjalan di bawah lampu jalan hidup, Anda adalah bagian dari rantai yang menghubungkan mekarnya plankton kuno dengan masa depan kota. Cahaya itu bukan hanya untuk melihat, itu adalah percakapan antara biologi dan teknologi, antara laut dalam dan jalan manusia.